Mengintip peluang timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, pegabat sepak bola senior Coach Justin mengatakan anak asuh Sintayong memiliki peluang untuk lolos dari babak grup. Namun hal berbeda disampaikan oleh mantan pemain sekaligus kapten timnas Indonesia era 1991 yakni Sudirman. Pria yang pernah menjadi pelatih Persija Jakarta tersebut pesimis dengan pasukan STY di Piala Asia 2023. Bukan tanpa sebab karena level Indonesia menurut Sudirman masih jauh di bawah Irak dan Jepang, praktis hanya Vietnam yang bisa diimbangi. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andika, tentunya hanya di channel ini, channel Andika Tugela Official. So guys, saya harapkan untuk kalian semua yang mungkin lagi dalam video ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kalian semua dilimpahkan rezeki. Amin. Jadi hari ini guys, saya akan kembali mereaction video informasi seputaran timnas Indonesia. Kali ini datang dari channel Halo Timnas ya, dimana ini adalah berita timnas eksklusif yang hari ini ya. Jadi dipastikan ini berita terupdate kode naturalisasi jelang tes Erick Thohir beri jaminan. So guys, bagaimana kebenaran dari isi video ini? Ayo kita simak sama-sama. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Halo Timnas. Kiper asal Belanda yang kini membela klub MLS FC Dallas memberikan indikasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini terpantau sang pemain mulai mengikuti PSSI dan Erick Thohir di sosial media. PS sendiri bersinggungan dengan Indonesia karena neneknya yang lahir di Nusantara. Usianya kini 25 tahun dan dia sudah mulai bermain untuk FC Dallas sejak musim panas 2022 kemarin back ya, sekarang pada adalah musim ini kiper. PS telah diandalkan dalam 36 Semoga laga oleh FC Dallas di semua ajang. Dari ke-36 penampilannya tersebut, dia kebobolan 38 kali dan sukses mencatatkan 9 clean sheet. 9 clean sheet. Legenda sepak bola timnas Indonesia, Bambang Pamungkas memuji salah satu pemain naturalisasi asal Belanda, Johnny van Burkerik. Menurut BP, Johnny memiliki kualitas yang bagus, tapi kondisi fisik dari pemain naturalisasi tersebut pada waktu itu kurang baik. Untuk diketahui, selama bermain di karir profesionalnya, Johnny menempati posisi penyerang tengah. Dia pernah membela tim seperti NEC Nijmegen, VTC Arnhem hingga Feyenoord Rotterdam. Untuk itu, menurut BP, dengan riwayat klub yang pernah dibela Van Burkerik, menandakan pemain tersebut punya kualitas. Sampai detik ini banyak pihak masih mencemaskan kiprah timnas Indonesia di Piala Asia. Namun demikian, timnas Indonesia dipastikan akan tampil beda. Hal ini lantaran timnas Indonesia memiliki persiapan yang bisa dibilang cukup, lantaran Garuda diwartakan akan diboyong ke Turki untuk menjalani TC. Selain itu, kehadiran pemain yang sebelumnya absen seperti Marcelino dan Ivar diprediksi akan membuat performa Garuda makin menggigit. Tak hanya itu, tentu di Piala Asia, timnas Indonesia sudah dipastikan berbenah dari kesalahan-kesalahan yang dibuat di laga-laga sebelumnya. Ya, betul. Akun Instagram pribadi @rafaelstruik sudah diikuti oleh lebih dari 1,2 juta followers. Kendati demikian, Rafaelstruik tidak memanfaatkan hal ini untuk menerima endorse atau iklan agar menambah penghasilannya. Alasannya karena Rafaelstruik merasa saat ini belum waktunya untuk menerima tawaran tersebut lantaran karirnya masih panjang. Bahkan Rafaelstruik mengaku tidak menyuruh orang lain untuk menjadi admin dalam mengoperasikan Instagramnya. Pemain Ado Den Haag itu mengaku akun media sosialnya dikelola oleh dirinya sendiri. Mengintip peluang timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, pegabat sepak bola senior Coach Justin mengatakan anak asuh Sintayong memiliki peluang untuk lolos dari babak grup. Namun hal berbeda disampaikan oleh mantan pemain sekaligus kapten timnas Indonesia era 1991 yakni Sudirman. Pria yang pernah menjadi pelatih Persija Jakarta tersebut pesimis dengan pasukan STY di Piala Asia 2023. Bukan tanpa sebab karena level Indonesia menurut Sudirman masih jauh di bawah Irak dan Jepang, praktis hanya Vietnam yang bisa diimbangi. Tapi Sudirman mengatakan STY dan anak asuhnya masih ada waktu untuk bersiap menghadapi Piala Asia 2023. Dia menerangkan perlu adanya persiapan matang seperti pemusatan latihan atau TC.
Di tanah air sedang fokus pemberitaan percepatan proses naturalisasi JITZES, memungkinkannya untuk berlaga bersama timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Di sisi lain, hingga 1 bulan terakhir, J tidak turut serta dalam pertandingan bersama Venezia FC. Setelah sebelumnya dinyatakan menderita trombosis vena dengan mikroemboli paru. Menanggapi hal ini, Dokter Timnas Indonesia Dr. Alvan Nur Asyar Aipoka mengungkapkan ketidakpastian seputar kondisi kesehatan JITZES. Namun menurutnya, proses pre-competition medical assessment tetap dilakukan sebagai basis data untuk pemain. Pratama Arhan merupakan salah satu penggawa timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Saat ini, pemain yang berposisi di bek kiri tersebut sedang bermain di klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Namun, nasib Pratama Arhan di Tokyo Verdy tidak seperti bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang juga berkarir di luar negeri. Yang pada Asnawi sendiri sering mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu, Coach Justin meminta supaya pemain lebih memilih berkarir di Korea daripada di Jepang. Hal itu karena berkarir di Liga Jepang akan sulit untuk mendapatkan menit bermain. Piala Dunia U17 2023 sudah memasuki masa-masa akhir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan ucapan selamat kepada Jerman dan Prancis yang sukses menembus partai puncak. Tak hanya itu saja, ia pun memberikan pujian kepada Argentina dan Mali. Sebab Erick merasa para penggemar sepak bola sudah disuguhkan dengan permainan kelas dunia dari keempat tim tersebut di babak semifinal kemarin. Dalam hal ini, Erick mengatakan duel dua tim Eropa di laga final ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Sebab baik Prancis maupun Jerman memiliki gaya permainan yang berbeda. Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat beruntung nantinya bisa menyaksikan duel tersebut. Sebab ia yakin beberapa pemain yang berlaga di final nanti akan menjadi salah satu bintang dunia baru di masa yang akan datang. Beberapa waktu belakangan ini riuh tagar antara STY out dan STY setia. Namun ternyata jauh-jauh hari, Coach Shin juga telah memetakan keberlangsungan perpanjangan kontrak yang akan diambilnya nanti. Kepada salah satu media Korea Selatan, Coach Shin menyatakan bahwa dirinya justru tak menginginkan adanya perpanjangan kontrak jika dirinya gagal membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sebab STY menilai selepas bulan Juni 2024 mendatang sudah tak ada lagi major turnamen alias turnamen besar yang penting untuk diikuti. Tentu saja hal tersebut akan menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi persepak bolaan Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Pasalnya selama menjadi pelatih, Coach Shin mampu memberikan warna tersendiri dalam permainan skuad Garuda. Untuk itu semoga saja Coach Shin bisa membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, sehingga keinginan mundurnya sang pelatih tidak menjadi kenyataan. Jasa Pak Hang Seo di sepak bola ASEAN sepertinya makin laris manis. Terkini menyita Total 24/7. Timnas Singapura juga dikabarkan tengah mengincar Pak Hang Seo sebagai pelatih untuk menggantikan juru taktik asal Jepang, Takayuki Nishigaya. Berita tersebut muncul setelah Singapura mendapat hasil buruk dalam beberapa laga terakhir di level internasional, di mana mereka hancur lebur di tangan Thailand dan Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Singapura masuk grup berat dalam ajang tersebut. Mereka tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Thailand, dan Cina. Sementara di tengah rumor tersebut, pelatih Takayuki Nishigaya mengakui tidak mengetahui seperti apa nasibnya pasca hasil buruk di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, channel News Asia menyebut sang pelatih siap berjuang andai tetap dipercaya menukangi timnas Singapura. Vietnam akan berlaga di Piala Asia 2023 tahun depan. Skuad asuhan Philipp Trocher ini akan berduel melawan 3 tim diantaranya Jepang, Irak, dan timnas Indonesia. Nyatanya, dalam persiapan menjelang Piala Asia 2023 ini, skuad berjuluk The Golden Star Warriors ini diam-diam akan meresmikan pemain naturalisasinya. Pemain yang dimaksud yakni kiper Philipp Nguyen. Kiper bertinggi 192 cm itu merupakan jebolan dari Akademi AC Sparta Praha. Sementara Philipp Nguyen sempat memperkuat beberapa tim di Liga Republik Ceko, yakni Lubuk Letapin, SK Union, Plastim, Slovan Liberec, dan Slovako. Kehadiran Philipp Nguyen ini tentunya menjadi sinyal bahaya untuk timnas Indonesia. Untuk itu pasukan Sintayong wajib mewaspadai ini. Oke guys ya, itulah beberapa informasi yang dibagikan dari channel Halo Timnas ya. Jadi untuk kalian yang mungkin
suka dengan video ini, silahkan subscribe juga channel dari Halo Timnas. Masih tadi kita sudah dengar ya bahwa PSSI lagi gencar-gencarnya untuk mengejar pemain-pemain keturunan yang berada di luar negeri. Nah, tadi salah satunya yang tengah menjadi rumor yaitu pemain yang bermain ya di MLS ya. Terus yang kedua, di sini juga timnas Indonesia ya dikomentari akan sulit untuk bersaing di Piala Asia nanti. Namun ya tentunya dengan mungkin persiapan yang panjang akan menjadi opsi ya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti yang kemarin barusan saja terjadi di kualifikasi Piala Dunia. Kita berdoa guys, semoga timnas kita itu akan berbicara banyak di Piala Asia nanti. Tentu saja memang grup yang dihuni sama timnas kita itu bukan grup yang mudah, yang mana di situ ada negara yang memang yang memang dikdaya di Asia, yaitu Jepang, Irak, dan juga musuh bebuyutan timnas Indonesia yaitu timnas Vietnam ya. Ya minimal kita bisa lolos dari grup dulu, kemudian kita bisa menatap pertandingan-pertandingan berikut. Dan juga tadi ada informasi yang saya dengar tadi, yang saya lihat, bahwa Sintayong mengakui tidak akan tidak akan melanjutkan kontraknya jika beliau gagal untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sayang sekali ya guys ya. Padahal Sintayong ini dia sangat banyak membawa perubahan pada persepak bolaan di tanah air. Semoga saja dari omongan beliau ini bisa saja berubah di kemudian harinya. Seperti itu dulu untuk video kali ini ya. Jikalau mungkin kalian suka, jangan lupa ya like video ini dan tinggalkan komentar kalian, berikan tanggapan kalian tentang isi video ini. Dan semoga video ini bisa memberikan informasi yang penting untuk kalian ketahui. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.